Tips untuk menghadapi DC lapangan Shopee, Shopee Paylater, es pinjam yang akan datang ke rumah atau yang akan mau datang ke rumah. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di video kali ini. Semoga saya tahu mungkin kalian sekarang sedang bermasalah di aplikasi Shopee ya, Shopee Paylater atau es pinjam. Semoga masalah teman-teman bisa segera terselesaikan dan semoga video ini bisa sedikit mencerahkan teman-teman dan membuat teman-teman nggak takut-takut lagi. Oke, jadi soal DC lapangan. Perlu diketahui dulu, Shopee memang punya, tapi tidak banyak. Rata-rata masih di area Jabodetabek saja. Ya, kalaupun ada di kota-kota besar lainnya, itu paling juga nggak banyak jumlahnya. Dan kemungkinan kecil kalian akan didatengin. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika teman-teman mungkin berada di lokasi-lokasi yang memang ada DC lapangan, dan nanti suatu saat, misal ada DC lapangan yang datang, itu teman-teman juga harus tahu ya, ini mungkin sekedar kayak ancaman dulu atau peringatan dulu dari Shopee-nya, akan ada tim lapangan besok yang datang berkunjung dan lain sebagainya. Ingat, kalau misalnya mereka menginformasikan kapan datangnya, itu hampir bisa dipastikan 80% nggak akan beneran datang. Cuman gertakan aja, cuman kayak informasi hoax aja yang bikin kalian takut, bikin kalian cemas. Ya, itu yang kedua ya, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena pinjol-pinjol itu tahu bahwa masyarakat itu takut sama DC lapangan. Bahwa takut akan ada DC yang datang ke rumah. Jadi itu seakan-akan udah menjadi template atau SOP gitu ya, ketika ada orang yang baru telat, udah akan diinformasikan terkait DC lapangan dan seterusnya. Nah, DC lapangan cenderung itu biasanya tanpa info-info, atau infonya itu udah mendekati dan dadakan. Sekarang hari ini saya akan datang ke rumah, mungkin 5 menit lagi dan sebagainya. Lagi perjalanan dan udah sampai. Tapi ingat ya, kalau udah perjalanan sampai itu juga masih cenderung penipuan. Jadi kadang mereka kayak video call gitu, lagi ngerekam jalan akan menuju ke rumah, padahal enggak. Ya, biasanya rata-rata paling sering mereka itu tiba-tiba ada di depan rumah kalian aja udah. Itu yang beneran real di lapangan yang bakal datang ke rumah buat menagih. Kalau dia masih ngomong-ngomong akan ditunggu di Indomaret lah, lagi mampir di Indomaret sekitar rumah kalian, sebentar lagi akan di depan rumah kalian, akan nyamperin kalian. Nah, itu masih kemungkinan bohong. Jadi nggak perlu takut. Nah, ketika beneran ada DC lapangan yang datang ke rumah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman harus menanyakan identitasnya, surat tugasnya, sertifikasinya sebagai DC, surat tagihannya, pastikan nama identitasnya sama nama penagihan ini sama. Dan intinya kita pastikan aja mereka ini adalah resmi, bukan abal-abal. Sesuai dengan aturan OJK, kita wajib dan berhak untuk menanyakan dokumen-dokumen resmi mereka. Sertifikasi sebagai DC itu paling utama. Ya, terus dokumen penagihan itu juga paling utama. Biar tahu, ini itu DC freelance, DC abal-abal, atau memang DC resmi yang memang sudah memegang sertifikat sebagai DC yang menagih ke kalian. Ya, jangan sampai kita udah stres, takut, ternyata DC-nya juga DC palsu gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus tahu, kalian jangan sampai menjanjikan tanggal. Kalaupun kalian dipaksa untuk tanda tangan di atas materai, teman-teman harus tahu juga bahwa itu juga tidak akan berdampak apapun sih. Tidak akan membuat kalian dipenjara. Meskipun terkadang ada kata-kata saya bersedia dipenjara jika tidak membayar hutang ini, tanda tangan gitu ya. Nah, itu tetap tidak kuat secara hukum. Apa dasarnya saya mau dipenjara dalam kasus ya perdata gitu loh, dalam kasus hutang piutang. Ya mungkin itu sebagai sebuah surat, dokumen yang membuat teman-teman takut, yang membuat para nasabah Galba ini takut gitu loh. Yang mana ini cukup ampuh ya sebenarnya buat nakut-nakutin orang, karena di situ harus tanda tangan di atas materai. Materai 10.000 lagi. Nah, tanda tangan di situ yang menyatakan kayak seakan-akan ya kalau saya nggak sesuai janji saya akan langsung masuk penjara. Nggak kayak gitu kan. Ada persidangan, ada proses tuntutan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kasus-kasus kayak gini itu ya ujung-ujungnya hanyalah kasus-kasus perdata. Tapi ingat, jika ada klausul di situ yang menyatakan kalian menipu, kalian membawa kabur uang perusahaan dan lain sebagainya, jangan sampai ditandatangani. Masalah kalian hanya sebatas pinjam uang dan teman-teman secara kebetulan atau mungkin habis kena musibah belum bisa membayar utang-utangnya. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.